Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 2, kelas 12 IPA MA Ma'arif Al-Mamun akan mereview mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran Islam di Nusantara terjadi pada abad ke-7 sampai dengan ke-13. Sepanjang perjalanan sejarah masuknya Islam ke Nusantara berdiri beberapa kerajaan Islam baik di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Beberapa kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Penguasaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti. Satu, dinasti Merah Khair. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah pada tahun 1042 sampai dengan 1078 Masehi. Kemudian disusul para penggantinya yaitu Maharaja Mansur Shah pada tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Kemudian Maharaja Ghiyasuddin Shah pada tahun 1133 sampai dengan 1155 Masehi. Merah Nu atau Maharaja Nuruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazmuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. Yang kedua, dinasti Merasilu. Merasilu bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perlak Malaysia sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan Kerajaan Perlak, ia mempersunting putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Selanjutnya, para penerus Merasilu atau Sultan Malik As-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah penguasa yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan para mubalik seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Isa. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Mogh Hayat Shah. Setelah wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah. Dan Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi. Berhasil membawa kejayaan kerajaan. Wilayah kekuasaan meliputi pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera dan Aceh, Tanah Gayo, Minangkabau. Setelah mangkat, digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang memiliki sikap lemah lembut dan adil. Pengetahuan agamanya maju dengan cepat. Sepeninggalan beliau dipimpin oleh penguasa yang lemah sehingga mengalami kemunduran. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Mulanya, Raden Patah adalah adipati di Bentaro Demak. Raden Patah mendirikan kerajaan Islam yang beribu kota Demak. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono. Pada masa itu, Sultan Trenggono berhasil memainkan peran strategis pada abad ke-16. Daerah kekuasaan Demak pesisir pantai utara Jawa. Kerajaan Demak juga berhasil menguasai Tuban dan daerah lainnya menyusul dikuasai oleh Kerajaan Demak seperti Wirosari atau Purwodadi, Gegalang atau Madiun, Bedangkungan atau Blora, Surabaya, Pasuruan, Lamongan, Gunung Penanggungan, Kediri, Sangguru atau Malang, dan Belambangan. Dan menurut catatan laporan perjalanan Portugis yang ditulis oleh Loaisa di tahun 1535, Kerajaan Demak dianggap paling kuat dan terus-menerus melancarkan serangan. Pasca mangkatnya Sultan Trenggono dilanjutkan oleh Sunan Prawoto, tidak berselang lama ia dibunuh oleh Arya Panangsang sebagai balas dendam terbunuhnya Sunan Trenggono. Kerajaan Pajang.
Kerajaan Pajang memiliki satu raja yang bernama Jaka Tingkir. Dia adalah sultan sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Setelah Raja Tingkir tidak ada, lalu digantikan oleh menantunya Arya Panggiri, yang juga anak asuh dari Prowoto. Namun putra sulung Hadiwijaya, yaitu Pangeran Banawa, ingin menguasai Kerajaan Pajang yang sedang dipimpin oleh Arya Panggiri. Tetapi Banawa tidak punya kemampuan untuk melawan Arya Panggiri. Lalu ia meminta bantuan penambahan Senopati penguasa Mataram untuk mengusir Arya Panggiri. Karena bantuan Senopati Mataram, akhirnya Banawa bisa mengalahkan Arya Panggiri. Dan akhirnya sejak itulah Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam. Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalannya ia digantikan oleh putranya Sedaing. Krapyak digantikan oleh putranya Sultan Agung 1613 sampai 1646 Masehi. Kontak bersenjata antara Kerajaan Islam Mataram dengan Mufwaj mulai terjadi. Pada tahun 1646 Masehi, ia digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat I. Pada masanya terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit yang mendapat dukungan dari para ulama. Kerajaan Cirebon. Sunan Gunung Jati diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. Raja Kerajaan Cirebon. 1. Sunan Gunung Jati 1479 sampai 1569. 2. Fathahilah 1568 sampai 1570. 3. Penembahan Ratu 1 1570 sampai 1699. 4. Penembahan Ratu 2 atau Penembahan Giri Jaya 1699 sampai 1677. Perpecahan Kerajaan Cirebon. Kerajaan terpecah menjadi 3 dan masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan penembahan Cirebon pada tahun 1677. Perpecahan berikutnya adalah karena salah seorang putra Sultan Anom IV, yaitu Pangeran Raja Kanom. Melahirkan 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Maulana Yusuf, sedangkan anak yang kedua menikah dengan anak dari Ratu Kalinyamat dan menguasai Jepara. Pada saat itu, puncak kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Kertajasa. Dan pada saat itu juga Pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.